pakai nih. Bagus buat obat kumis. Loh, obat kumis? Lo nggak mau nyoba? Nggak, gue minum aja kalau capek. Justru ini beneran. Loh, nah bedanya apa ya Sang? Kalau misalnya etape itu ada yang bikin seger gitu. Sementara ini kan bahannya dari kini nih. Cuman beras ketan aja. Kalau ini kita makan paling kenyang, tapi nggak ada seger-segernya. Ya, itu hebatnya yang namanya fermentasi. Jadi fermentasi itu proses alami sebetulnya yang merubah bahan-bahan yang ada di dalam beras, itu beras ketan atau singkong atau yang lain, berubah menjadi gula sampai berubah menjadi alkohol. Nah bahannya apa aja kalau untuk fermentasi itu? Nah, yang pertama yang kita perluin bahan-bahannya adalah bahan yang mengandung gula atau mengandung tepung. Seperti contohnya yang kita punya di sini adalah ketan. Ini ketan putih, ada juga ketan hitam bisa. Kenapa nggak pakai beras? Karena ketan ini tepungnya lebih banyak. Jadi lebih gampang lepas dan lebih gampang diproses. Setelah itu nanti kita rebus aja, kayak masak nasi. Airnya dibanyakin. Nah, lalu kita beri ini. Ini kuncinya. Ini isinya makhluk hidup loh. Iya. Ini isinya adalah makhluk hidup sejenis jamur tapi kecil, mikroskopik, nggak kelihatan. Si makhluk kecil-kecil itu nanti yang akan kita tanam di beras yang sudah matang tadi. Ya. Kasih air agak sudah banyak. matang, ditaburin lagi, diaduk. Tutup biasanya ya. Nah, lalu ditutup, lalu si benda-benda kecil ini, si makhluk-makhluk kecil inilah yang akan makan tepungnya. Lalu jadi gula. Terus ada temennya lagi, masih di dalam sini juga. Itu yang merubah gulanya jadi alkohol. Nah, ini di dalamnya udah ada alkoholnya nih. Iya. Kalau nggak percaya, coba ya kita cium dikit. nah, udah wangi kan. Nah, gimana minumnya tapi kalau begini? ya harus dipisahin dulu. Ya. Bisa dipisahin berasnya aja, bisa yang lebih tinggi lagi, dipisahin alkoholnya aja. Iya. Pakai teknik yang namanya destilasi. Mau lihat? Nah, makanya pemirsa, destilasi inilah caranya untuk membuat etil alkohol yang cair yang bisa diminum. Nah, kita lihat yuk bagaimana set alatnya. Nah, ini sekarang kita akan ambil alkoholnya. Ini kita pisahin alkoholnya dengan alat yang namanya alat destilasi. Ini alat kalau di lab ya kayak gini bentuknya. Tapi kalau buat industri kecil, industri tradisional atau yang industri besar, ya lebih besar lagi alatnya. Besar lagi. Nah, ini yang namanya air tape yang tadi dipakai Kang Irfan buat ngomongin kumis. Walaupun saya udah nggak ketemu lagi ya. Nah, ini adalah air tape. Di sini sudah ada alkoholnya kan? Sudah ada alkohol. Itu diminum juga katanya sih bisa. Ini diminum bisa, ya. Ada alkoholnya sudah ada, gula juga sudah ada. Nah, cuman dengan alat ini kita mau misahin nih alkoholnya aja, yang lain-lainnya dibuang gitu ya. Ini kita harus pasang termometer karena ini Ya, yang paling kritikal. Betul, dinyalakan. Nah, kita panasin. Ya, kita panaskan. Nah, nanti kan ada berbagai macam cairan dalam sini nih. Dia akan terpisah berdasarkan titik didihnya. Nah, alkohol titik didihnya 72 sampai 74 derajat. Jadi ini suhunya naik sampai temperatur 72 dia berhenti. Tek, berhenti. Alkoholnya nguap semua, keluar ke sini uapnya, lalu dia didinginkan oleh air yang mengalir di sini dan dia menetes di sini sebagai alkohol penampungannya. Itu etil alkohol ya. Itu yang bisa diminum. Itu yang bisa diminum. Lalu nanti udah habis naik lagi sampai 100 derajat airnya yang mendidih. Jadi ini yang disebut destilasi set, dasar dari semua proses pembuatan alkohol yang secara alami. Iya. Ya. Nah, ini udah kekumpul banyak. Ya. Ini bentuk alkohol yang murni yang sudah kekumpul dari hasil destilasi. Betul. Nah, yang hati-hati adalah kalau proses destilasi ini dilakukan secara sembarangan, yang kekumpul bukan etanol yang bisa diminum, tapi metanol. Dan metanol ini bahaya untuk kesehatan, bahkan bisa menyebabkan Kematian. Jadi hati-hati, jangan sembarangan juga bikin seperti itu. Betul. Serahkan saja pada ahlinya ya. Jadi inilah cara pembuatan etanol atau etil alkohol yang bisa diminum dengan cara natural ya. Cuman memang perlu sangat berhati-hati sekali dan ingat harus diserahkan pada yang ahlinya supaya tidak meminum hal-hal yang merusak kesehatan. Ini adalah episode Kimia Sutra dengan spesial topik anti oplosan. Kalau mau nonton video Kimia Sutra yang lain, jangan lupa subscribe YouTube kita
Kimia Sutra. Dan kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan dikirimkan, mention aja ke Twitter kita @KimiaSutra. Nah, Irfan Karta Dan saya Harnas, ini adalah Kimia Sutra, menjelaskan kimia dalam bahasa manusia.